Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, tergantung Mas Hendra nomor nontonnya kapan. Nah, di kuarter yang keempat ini, ya, pertemuan akan fokus untuk mengasah kemampuan kawan-kawan untuk mengkritisi naskah-naskah yang sudah terbit, ya, itu apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Sehingga nanti ketika kawan-kawan menulis sendiri, kawan-kawan sudah ada bayangan kira-kira yang harus diperbaiki itu di sebelah mananya. Nah, kita mulai dari mengkritisi atau menguliti yang namanya abstrak. Ya. Sebelumnya disclaimer, abstrak itu bukan preview. Banyak yang menganggap bahwa abstrak itu preview. Karena dianggapnya abstrak itu preview, ya, maka orang hanya menanyakan, kenapa sih harus melakukan penelitian ini? Udah cukup sampai di situ. Tapi tidak menceritakan hasil. Padahal yang namanya abstrak itu adalah rangkuman. Abstrak itu bukan sampul yang hanya mencuplik kasusnya apa, tapi juga menceritakan solusinya apa, hasilnya apa, dan nantinya harus gimana. Nah, secara umum, kawan-kawan, abstrak itu ya, terdiri dari satu paragraf, walaupun nanti saya akan menunjukkan ada sejumlah kasus, gitu ya. Beberapa naskah, terutama di sebuah penerbit, itu abstraknya dibuat model poin-poin. Tapi secara umum, abstrak itu terdiri dari satu paragraf, ya, dan tidak ada yang namanya kutipan. Gitu. Dan namanya abstrak itu sifatnya sangat strategis. Saya sebut strategis kenapa? Karena kawan-kawan pasti pernah mungkin berkali-kali membaca naskah artikel jurnal ataupun proceeding conference. Isinya kan tulisan kan, membosankan gitu. Mana bahasanya bahasa Inggris, bahasanya juga sulit dipahami gitu kan. Nah, kawan-kawan pasti sangat capek dan sangat menjemukan kalau membaca dari judul sampai dengan referensi. Maka sudah menjadi tradisi bahwa ada sebuah bagian yang menjadi menjadi cuplikan. Ini penelitian tentang apa, asal-usulnya gimana, solusinya apa. Nah, karena itu isi abstrak itu biasanya tidak terlalu panjang, hanya ringkasan, tapi juga nggak pendek-pendek sekali, gitu kan. Dan yang namanya abstrak itu tentu saja harus mencakup komponen-komponen penting. Komponen-komponen pentingnya apa? Mas Danba bisa lihat langsung di salin dia atau slide yang saya bagikan di eh, LMS ini. Nah, secara umum ya kawan-kawan, harus ada yang namanya penjelasan. Kenapa sih ada penelitian ini? Ada masalah apa? Nah, langsung saja ke inti masalah. Tidak perlu menggunakan mantra teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Kelamaan, langsung to the point. Kemudian ceritakan metode yang digunakan apa, serta beri sedikit penjelasan kenapa metode tersebut yang dipilih. Bagi yang menggunakan eksperimen, ceritakan eksperimennya ini dilakukan dengan cara apa, kemudian ceritakan juga, ya, ceritakan juga yang terlibat siapa, misalkan berapa orang responden, hasil umumnya apa, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari penelitian ini. Banyak yang melewatkan bagian dua bagian yang terakhir yang tadi saya sebutkan, hasil secara umum, serta melewatkan juga implikasi atau dampak alias ya soal gitu dari penelitian ini. Padahal justru itu yang menjadi titik penting. Nah, ini ada sejumlah naskah ya. Nanti di kelas juga akan saya berikan contoh-contoh yang lain. Nah, ini yang tadi saya singgung. Kawan-kawan bisa melihat yang di sebelah kanan, ya, hanya satu paragraf, gitu kan. Dan kawan-kawan juga bisa melihat yang di sebelah kiri. Ini modelnya bukan paragraf tapi poin-poin. Jadi udah langsung tujuan, desain penelitiannya atau metodenya, kemudian temuannya. Nah, Mas Danba nanti pada saat menyusun proposal, tugas akhir, tugas keramat yang bakal diminta oleh Bapak Ibu dosen pembimbing, calon dosen pembimbing adalah buat yang namanya rangkuman penelitian. Jadi kawan-kawan diminta untuk eh, membuat rangkuman dari misalkan 10 atau 20 atau mungkin 50 penelitian yang sejenis. Nah, biasanya Mas Danba harus menghabiskan bermalam-malam untuk membuat tabel. Latar belakangnya apa, metode yang digunakan apa, datanya seperti apa, hasilnya apa. Nah, kalau
informasi tersebut tidak tersedia di abstrak, wah, butuh waktu yang lama. Tapi kalau sudah tersedia di abstrak, apalagi gayanya seperti yang sebelah kanan ini, wah, cepat bikinnya. Nah, itu kawan-kawan yang bisa saya berikan di apa ya, sesi trigger atau pemicu nanti yang akan lebih dalam kita bahas di kelas. Ya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam.